Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Once upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Sumping dari Jawa, datang naik cibu bawa kepiting 2 ekor. Cabut dalam belang api, jahit hidung gigi rongga, pancung raja tunggal. Sinanggar tular, 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 sinanggar tular, 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 sinanggar tular, 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 sinanggar tular, 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 sinanggar tular.
Oke, halo teman-teman, selamat datang para peserta Bootcamp Upskill Digital Marketing di sesi 8. Wah, nggak terasa banget ya, udah sesi 8 aja nih. Oke, baiklah teman-teman. Di sini seperti biasa ya, aku menginformasikan teman-teman untuk mengganti nama sesuai format, yaitu yang pertama klik tab participant, cari nama teman-teman, lalu klik tanda panah di sebelah kanan nama, pilih rename, kemudian ganti nama sesuai format, peserta strip nama lengkap sesuai KTP. Contohnya peserta strip Muhammad Ramadan, lalu klik OK dan nama teman-teman otomatis terganti. Kalau di sini sih aku cek udah paham ya, udah ada yang rename duluan nih. Oke, baiklah. Harusnya sih udah paham ya, karena kan kita udah di sesi 8 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada tata cara mengaktifkan kamera. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa klik icon kamera di sudut kiri bawah layar untuk mengaktifkan kamera. Jika kamera tidak berfungsi, pastikan bahwa kamera yang teman-teman gunakan adalah integrated kamera. Oke, teman-teman, harapannya sih teman-teman untuk mengaktifkan kamera ya selama bootcamp ini berlangsung atau paling enggak pada saat dokumentasi atau validasi wajah nih. Oke, kita next. Di sini ada hal yang nggak boleh dilakukan nih. Yang pertama, tidak mengaktifkan kamera, terutama saat validasi wajah. Tidak mengganti nama sesuai format yang telah ditentukan, peserta strip nama lengkap sesuai KTP, menggunakan masker, kacamata hitam, dan penutup wajah saat validasi identitas, tidak fokus akan materi, berkata tidak sopan dan menyinggung sara, serta menonaktifkan audio suara pada saat dipanggil atau ditanya oleh mentor kita. Oke, baiklah. Oke, ini seperti biasa ya teman-teman, masih sama. Aku minta teman-teman untuk memilih makanan yang ada di bawah ini nih, atau boleh yang lain deh, ciri khas dari kota asal teman-teman. Misal kalau ada yang asal Palembang, berarti dia milihnya empek-empek gitu. Boleh dong, aku mau minta tolong ramein lagi kolom chatnya. Kira-kira makanan yang pempekan orang Palembang, wah Kak Desi orang Palembang juga nih. Ayam bakar lagi dong, kata Kak Reza. Makan ayam terus nih, jangan-jangan Kak Reza ya. Kayak yang lainnya mana nih? Sebentar aku bantu admit peserta yang lain. Coba sebentar aku panggilin aja kali ya. Di sini sih ada Kak Kezia, Kak Nurul, Kak Dia Monica, Kak Liviani. Wah, Kak Devi dan Kak Liviani sama nih, pada milih sate. Satenya sate ayam atau sate kambing nih. Di sini ada Kak Alfadila, Kak Suhartika, Kak Dewi, Kak Nabila ayam, Kak Bida dadar gulung. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Mie ayam, wah mie ayam garis keras. Kita harus tos dulu nih, Kak Dia Monica, mie ayam garis keras. Oke, baiklah, daripada kita ngomongin makanan ya, yang ada nanti kita lapar, kita langsung next aja ke ice breaking. Ini ada tebak gambar nih, teman-teman. Tebak gambar ini, sorry, masih sesi 7, tapi tenang, soalnya yang baru. Oke. Sama, untuk ramein lagi kalau mencet, kira-kira nih, kalau dari gambar ini, apa ya? Ini sih ada gambar jam. Jam apa? Oh, kata Kak Kezia jambu. Ini buah nih teman-teman. Kali ini kita tebak buah, tapi nggak dari soal awal sampai akhir tuh nggak buah semua. Jambu, jambu. Oke. Kak Kezia, Kak Dia Monica, Kak Dewi, Kak Devi, Kak Liviani pada milih jambu nih. Apakah benar ya teman-teman? Itu Kak Reza ini ya. Baik, langsung aja kita cek. Jawabannya adalah jambu nih. Bener banget. Ini siapa yang suka buah ini? Kalau aku sih suka ya. Apalagi kalau kita bikin petisan. Rujak nih teman-teman. Oke, kita ke next. Sama, masih buah juga nih. Kira-kira buah apa ya? Kalau dari gambar ini nih. Wah, gercep nih.
Nangka. Siapa nih yang pertama jawab? Kak Dia Monika. Nangka disusul Kak Kezia, Kak Devi, Kak Dewi, Kak Liviani, Kak Reza. Kali ini Kak Reza satu suara ya. Apa nih? Oh, tipe ya Kak Hertina. Nangka. Oke, baiklah. Karena semuanya menjawab nangka ya, langsung aja kita perlihatkan jawabannya adalah jawabannya adalah nangka nih. Bener banget nih teman-teman yang menjawab nangka ini. Soalnya sepertinya terlalu mudah ya. Jadi kita akan next soal ya. Oke. Kali ini enggak buah, tapi ini adalah negara. Ayo, kira-kira negara apa nih teman-teman? Kalau dari gambarnya. Singapura, Singapura. Oke. Apakah iya Singapura? Singa plus gambar apa nih? Ini pada satu suara ya, Singapura kata Kak Nabila, Kak Liviani juga. Oke, baiklah. Langsung aja ya. Kita cek dulu nih. Jawabannya apakah benar Singapura atau bukan nih? Oke, jawabannya adalah wah, benar banget nih teman-teman. Jawabannya adalah Singapura. Oke, baiklah. Kita ke next. Ini aku juga lupa soal terakhir atau bukan. Kali ini bukan negara. Ini adalah kota yang ada di Indonesia. Wah, Bandung, Bandung. Ini jawab Bandung pertama siapa ya? Bentar, aku cek. Oh, Kak Kezia. Apa jangan-jangan Kak Kezia orang Bandung atau di sini ada orang Bandung, teman-teman? Ya, langsung aja ya, kita cek jawabannya. Bener banget Bandung nih, tapi aku mau nanya dulu apakah di sini ada orang Bandung atau nggak ada nih? Wah, Kak Reza orang Bandung ya. Kak Nurul juga orang Bandung. Pantesan. Ya langsung paham gitu ya. Oke, baiklah. Akang-akang, teteh-teteh. Kita langsung next. Oh, ternyata itu tadi soal terakhir, teman-teman. Sekarang saatnya kita untuk dokumentasi wajah dulu nih, atau validasi wajah. Oke, aku izin stop share screen dulu. Oke, sebentar ya, aku... Oke, baiklah. Langsung aja aku screenshot ya. Hitung 3, 2, 1. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Kita next langsung aja ya ke Kak Fahri. Silakan Kak Fahri. Oke, thank you Kak Safira. Selamat malam teman-teman semua. Semoga masih tetap semangat ya. Kita udah pertemuan ke-8 ini. Jadi udah tinggal 7 pertemuan lagi ya berarti. Terakhir kan nanti sesi 14. Jadi buat Google Ads itu masih ada 3 pertemuan lagi sih. Jadi mungkin yang kemarin masih ada pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa ditanyakan hari ini gitu. Oke, aku share screen terlebih dahulu. Oke, share screen gue sudah muncul ya teman-teman. Dan suaraku jelas kan? Mungkin tolong di confirm lewat kolom chat seperti biasa. Sebelum aku mulai ini. Oke, sudah ya, aman ya. Jadi malam ini kita akan bahas tentang keyword atau bahasa Indonesia itu kata kunci. Karena Google Ads ini tuh pasti erat kaitannya dengan kata kunci. Seperti yang aku sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau misal Meta Ads itu fokusnya di biasanya interest atau behavior. Kalau Google Ads kita bisa fokus ke keyword gitu. Karena kebanyakan orang untuk di Google itu kan pasti kata kunci atau query. Oke. Oke.
Ke-unmute ya kayaknya ya. Kak Rizal ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi ini mungkin aku kasih meme juga dengan konteks ketika digital marketing biasanya kalau cari keyword sendiri itu seperti orang buta yang sedang mau berlayar mengandalkan feeling gitu lah atau jalan tapi matanya ditutup karena pada dasarnya keyword ini tuh nggak bisa kalau ditebak-tebak aja. Jadi kalau mungkin tadi teman-teman dapat ice breaking tuh bisa ditebak-tebak ada kodenya tuh. Tapi kalau keyword teman-teman harus riset terlebih dahulu agar nanti dari konten yang dibuat itu bisa sesuai dengan keyword yang memang berkualitas kayak gitu. Nah, tapi sebelum aku masuk ke bagian keyword nih, cara cari keyword tuh kayak gimana, aku mau review dulu seperti biasa di pertemuan sebelumnya kemarin kan kita sudah bahas tentang Google Ads. Jadi mulai dari cara daftarnya sampai aku jelasin juga cara setting campaign, ad group dan juga ads-nya gitu. Nah, aku mau tanya nih, kita review lagi ke teman-teman. Kemarin aku sampaikan ada 3 tipe campaign atau ads yang paling sering dipakai atau digunakan. Nah, itu 3 tipe konten atau ads-nya ini apa? Coba dikirim di kolom chat. Ada 3, apa aja? Bukan objektif ya, tapi tipe campaign. Coba kirim di kolom chat. Ada 3 kemarin, apa aja? Mungkin dari teman-teman ada yang mencatat atau mungkin sudah ingat di luar kepala. Oke, video. Selain video, ada yang bisa kasih jawaban lain? Search display video. Oke, bagus. Ada lainnya? Google AdWords, Google Display Network, sama Video Ads. Display, video, sama AdWords. Oke, jadi overall sudah benar semua jawabannya. Jadi 3 jenis ad atau campaign yang sering digunakan itu adalah AdWords atau search, kemudian video, dan juga display atau GDN, Google Display Network. Nah, ketiga tipe campaign ini mau kita pakai itu yang search, mau pakai yang display network, ataupun yang video ads itu pasti nanti dari ad groupnya kita harus setting keyword apa yang mau difokuskan atau keyword apa yang mau dituju. Nah, maka dari itu hari ini kita fokus bahasnya terkait keyword karena untuk cari keyword ini ada caranya juga agar nggak pakai feeling atau nggak menentukan keyword seperti orang sedang berjalan menggunakan penutup mata kayak gitu. Nah, di awal yang perlu teman-teman pahami dulu, ini dasar sih ada 3. Yang pertama itu keyword. Jadi definisi keyword itu sebenarnya apa? Keyword itu kata kunci yang nanti kita pakai atau ya digital marketer atau SEO spesialis itu pakai untuk mengoptimalkan konten yang dibuat agar bisa top rank 1 di keyword tersebut. Nah, contohnya semisal ada kata kunci di sini contohnya digital marketing. Jadi ketika kita bikin konten, itu konten kita nanti akan fokus membahas tentang digital marketing. Dan kata kunci nanti akan sering dimasukkan ke dalam kontennya. Dengan tujuan konten ini tadi, baik nanti berupa artikel ataupun page, itu bisa muncul di pencarian paling atas ketika orang memasukkan kata kunci digital marketing di Google. Kayak gitu. Nah, yang kedua ada namanya query. Jadi kalau keyword itu kata kunci yang digunakan sama digital marketer atau SEO spesialis, query ini tuh kata atau kalimat yang digunakan oleh audiens atau pencari informasi, di mana ketika kalimat atau kata ini diinputkan itu nanti akan muncul informasinya di Google SERP. Jadi contohnya kalau query itu misal orang ada cari bagaimana strategi digital marketing untuk SEO atau apa strategi digital marketing untuk sosial media. Nah, itu ketika teman-teman input di kolom pencarian itu namanya query. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya SERP. Jadi SERP ini singkatannya Search Engine Result Page. Jadi Search Engine Result Page ini itu adalah hasil ketika audiens mencari sebuah keyword atau query, kemudian nanti akan muncul beberapa web atau beberapa page. Nah, itu namanya SERP. Mungkin biar aku bisa clear jelasinnya, mungkin kayak gini. Jadi ketika audiens
bikin query di sini, misal bagaimana strategi dalam SEO. Nah, ini tuh namanya query. Nah, Google SERP itu ini ketika sudah muncul beberapa web atau ya ada di sini kayak fitur snippet itu Google SERP namanya. Nah, keyword itu adalah biasanya fokus yang dijadikan topik atau kata utama bagi seorang SEO spesialis atau digital marketing dalam membuat konten. Jadi, ibaratnya ini dalam suatu query, itu kan ada biasanya keyword, yaitu namanya digital marketing atau pakai keyword SEO, itu bisa. Jadi, nanti konten kita yang ada membahas tentang digital marketing atau SEO yang berhubungan dengan query ini bisa muncul. Nah, kayak contohnya ini Gramedia. Jadi, Gramedia ini memfokuskan page ini atau web ini ke misal strategi SEO kayak gitu, atau misal ada juga ini websitenya Instiki juga fokusnya ke SEO, SEM, SMM kayak gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini query, ini SERP, kalau keyword itu yang dipakai sama SEO spesialis atau digital marketernya. Kayak gitu. Oke, gue balik lagi. Nah, dalam keyword itu ada jenisnya juga. Oke, dari teman-teman juga pernah dengar istilah short tail dan long tail. Jadi short tail keyword itu keyword yang terdiri dari 1 sampai 3 kata. Contohnya seperti keyword digital marketing aja. Jadi ketika kita bikin konten, baik itu artikel atau page, kita fokuskan ke keyword digital marketing kayak gitu. Nah, di lain sisi ada juga namanya long tail. Jadi long tail ini tuh keyword yang terdiri dari pokoknya lebih dari 3 kata atau minimal itu 4 kata. Contohnya misal ya, strategi digital marketing SEO kayak gitu. Nah, ini keyword long tail. Nah, short tail dan long tail ini mana yang bagus atau mana yang harus diprioritaskan itu nanti aku jelaskan juga. Ini tuh nggak selalu pasti jawabannya. Maksudnya short tail itu selalu lebih bagus atau long tail itu selalu lebih bagus. Nggak seperti itu. Karena kita harus mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih keyword. Nah, ini indikator yang perlu teman-teman perhatikan saat menentukan mau pakai keyword apa, baik itu short tail maupun long tail. Jadi yang pertama itu namanya adalah search volume. Di mana search volume ini tuh definisinya adalah setiap keyword itu dicari berapa banyak atau jumlah pencarian terhadap keyword tersebut itu berapa banyak selama 1 bulan. Nah, biasanya bagusnya keyword itu tidak kurang dari 100 atau bagusnya yang minimal 300. Kenapa? Karena biasanya kalau keyword itu yang cari di bawah 300 atau di bawah 100 itu nggak terdeteksi search volume-nya itu berapa. Alias bisa jadi bahkan kalau di bawahnya 100 itu berarti bisa potensi nggak ada yang cari sama sekali dalam 1 bulan. Atau mungkin yang cari dalam sebulan cuma 20, jadi ada potensi di hari-hari tertentu itu nggak ada yang cari. Jadi baiknya search volume itu di range sekitar 300 lah minimal. Atau ya mau di bawah dikit misal 200, 100 itu nggak masalah. Yang penting search volume-nya itu masih ada angkanya. Karena kalau sudah di bawah 100 itu nggak terdeteksi di tools apapun lah biasanya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada search difficulty. Jadi bedanya sama search volume itu adalah jumlah pencariannya. Kalau search difficulty ini tingkat kesulitan dari keyword tersebut. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh seberapa banyak orang yang mentarget atau website yang mentarget keyword ini. Atau bisa juga website yang mentarget keyword ini itu website yang authority-nya sudah kuat atau website-website yang dimiliki oleh brand-brand terkenal. Nah, search difficulty ini ada range-nya juga 0 sampai 100. Di mana yang bagus itu adalah 0 sampai 50. Karena beberapa tools itu membaginya jadi 4. Jadi ada yang easy, ada yang medium, ada yang hard, dan juga very hard. Jadi 0 sampai 25 itu kategorinya easy, 25 sampai 50 itu medium, kemudian 50 sampai 75 itu hard, dan 75 sampai 100 itu very hard. Nah, semakin tinggi search difficulty-nya atau skor dari SD ini itu akan semakin susah teman-teman bisa membuat konten yang nanti top rank 1. Gitu ya. Jadi itu 2 indikator yang perlu teman-teman pahami. Nah, yang terakhir karena kita ngomongin ini Google Ads atau SEM, tentunya juga CPC-nya. Jadi biaya per klik itu berapa. Nah, kalau ini baiknya itu disesuaikan sama budget. Kalau aku kemarin kan untuk testing itu seenggaknya biaya per kliknya 1.000 dulu. Jadi
kurang lebih coba cari keyword-keyword yang biaya CPC-nya itu nggak jauh-jauh dari 1.000. Jadi misal kalau low CPC-nya itu di angka 1.500, 1.200 itu masih oke. Tapi kalau CPC-nya sudah kayak 10.000, 20.000, ketika masih websitenya baru, mending dihindari terlebih dahulu. Jadi fokus ke keyword-keyword yang CPC-nya rendah. Nah, di sini kesimpulannya itu pada intinya adalah keyword yang bagus itu adalah keyword yang memiliki SV yang tinggi, kemudian search difficulty yang rendah, dan biaya CPC yang sesuai dengan budget. Jadi intinya itu, kalau mau cari keyword. Nah, ini cara carinya itu seperti apa keyword? Sebenarnya ada dua cara, yaitu pakai tools SEO. Kalau teman-teman tahu kayak Ahref atau Semrush atau Ubersuggest, itu bisa pakai tools-tools SEO seperti itu. Cuman kelemahannya di sini biasanya kayak gitu. Oke, ini ada yang ke unmute lagi, agak kaget nih aku. Jadi untuk yang gratis, teman-teman bisa pakai fiturnya Google Ads. Jadi di Google Ads itu akan ada fitur di bagian goals atau di bagian sasaran lah kalau bahasa Indonesia biasanya. Itu nanti akan ada keyword planner. Nah, keyword planner ini bisa kita buat untuk discover new keyword. Nah, hari ini aku akan praktekkan yang tools gratis dulu karena dari aku sebenarnya pakai tools SEO yang berbayar juga yaitu Ubersuggest. Jadi kalau teman-teman misal mau tanya tools SEO yang bagus apa, aku lebih rekomen itu Ubersuggest. Kenapa Ubersuggest? Karena Ubersuggest itu bisa sekali bayar kemudian toolsnya dipakai lifetime alias nggak perlu bayar lagi per tahun atau per bulan. Sementara kayak Ahref atau Semrush itu ada biaya bulanannya atau biaya tahunannya. Nah, tapi kalau Ubersuggest itu biasanya analisanya nggak sekompleks atau nggak sekomprehensif Ahref sama Semrush. Cuman untuk profesional yang bukan misal di kayak level agency itu kan banyak banget ya website yang harus diurus atau dianalisa. Ubersuggest itu sudah sangat lebih dari cukup lah. Karena bisa analisa websitenya juga, bisa analisa kompetitor, analisa keyword, kemudian kasih suggestion konten dan keyword yang bagus apa. Jadi sudah lebih dari cukup. Kalau teman-teman mau cari, bisa search aja di Google Ubersuggest gitu. Dan foundernya itu namanya Neil Patel, itu juga sering bikin konten-konten digital marketing. Dan dari teman-teman ada yang ngikutin juga di TikTok atau Instagram. Jadi Ubersuggest ini punyanya konten kreator juga. Jadi profesional digital marketer juga yang punya. Jadi dibikin sesimpel dan seefisien mungkin lah toolsnya gitu. Nah, tapi hari ini aku akan praktekkan atau kita akan mempelajari yang free dulu yaitu dari Google Ads. Nah, gimana caranya? Ini aku langsung kasih contoh aja dan teman-teman bisa sambil buka ya. Jadi untuk cari keyword di Google Ads itu teman-teman bisa pergi ke yang kemarin ads.google.com, kemudian klik tools, keyword planner, dan kemudian discover new keyword. Ini contohnya kayak gini. Oke, jadi ini di ads.google.com ya. Jadi ada di tools. Oke, tadi aku mungkin ngomongnya yang goals ya atau sasarannya. Jadi yang benar yang tools ya, benar ya. Tapi aku, oh ya benar tools. Jadi teman-teman ke ads.google.com, kemudian klik tools di bagian keyword planner ini ya. Bisa dicoba open dulu Google Ads-nya sambil aku tunggu sebelum aku praktekkan langsung. Buat yang sudah masuk ke Google Ads, mungkin bisa confirm di kolom chat ya, biar aku ngerti juga. Oke, sudah teman-teman yang lain. Ini aku tunggu sampai 2-4 menit ya, mungkin di 20-30. Yang masukin nama campaign kemarin itu berarti belum selesai di tahap awal sih Kak Silviana. Itu bisa di skip aja kalau ada tulisan skip.
Cuman kalau nggak ada, ya bisa dicoba isi aja campaign-nya nanti sampai selesai dibiarin dulu. Nanti baru masuk ke bagian tool sama keyword planner ini. Saya kemarin beberapa teman-teman juga ada case kayak gini. Oke, yang lainnya? Apa sudah? Oke, webnya diisi sesuai websitenya Kak Silviana ya. Kalau nggak ada website ya pakai websitenya Ioda dulu, seharusnya bisa. Kalau misal nggak bisa itu butuh aku cek dulu sih, soalnya setiap case kemarin beda-beda. Jadi mungkin kalau yang masih terkendala di bagian awal-awal daftar tuh nanti bisa perhatikan dulu aja. Nanti mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada case khusus bisa tanya juga baik di dalam bootcamp ataupun di luar bootcamp ya. Oke, teman-teman yang lain sudah kah? Kayak kemarin ada Oke, iya Kak Silviana. Nanti bisa tunjukin aja. Itu kemarin ada di sesi sebelumnya ya. Itu bisa coba diisi-isi dulu aja. Itu berarti udah masuk ke campaign-nya. Oke, teman-teman yang lain ada yang sudah masuk lagi selain Kak Devi sama Kak Liviani. Ini tadi ada Kak siapa aja nih? Kak Reza, Kak Nurul, Kak Subhan, Kak Said apa sudah masuk ke bagian keyword planner? Nyimak dulu Kak. Oke. Teman-teman yang lain ada yang sudah masuk? Kemarin kan kayaknya ada banyak juga yang sudah join tuh. Oke, sudah. Lainnya? Oke, sudah. Headline ini diisi judul kontennya, Kak Silviana. Dari Kak Silviana, pertemuan sesi sebelumnya masukkah? Atau nggak ada kemarin? Oh, nggak ikut. Oke. Itu nanti agak panjang jelasinnya. Mungkin bisa coba cek di sesi sebelumnya nanti. Kalau ada yang masih dibingungkan, nanti baru bisa tanya gitu ya. Itu kemarin sudah kita praktekkan secara keseluruhan gitu. Oke, sudah. Oke, nggak apa-apa. Ini masih panjang kok sesi Google Ads-nya. Jadi nggak perlu sedih. Ketinggalan satu sesi nggak masalah. Yang ini nanti disimak dulu aja. Tapi tampilan Google Ads-ku disuruh melanjutkan pembayaran Kak. Oke, nah ini kemarin ada juga case yang seperti ini. Tuh coba diisi dulu aja. Jadi dengan metode payment yang ada, itu nanti ketika sudah close nggak perlu bayar apa-apa dulu. Oke, teman-teman yang lain, ini sudah banyak yang join juga. Kak Subhan sudah, Kak Devi sudah. Oke, oke. Ini ada Kak Reza, Kak Said, apa sudah juga? Soalnya seingatku kemarin sudah join di Google Ads-nya. Sambil aku tunggu ini. Soalnya nanti akan ada juga sesi training ya, pakai Google Form. Jadi sebelum itu aku coba jelasin dulu. Ini nggak terlalu susah kok untuk discover new keyword ini. Oke, sudahkah teman-teman? Atau masih ada yang proses atau loading?
Oke, halo, halo. Suaraku hilang kah? Oh, aman ya? Di Kak Abida aja kayaknya. Oke, ini aku coba praktikkan dulu ya. Coba mulai dulu ya. Jadi, ini tuh intinya keyword planner buat teman-teman yang sudah join Google Ads. Buat tadi yang masih bermasalah terkait campaign atau metode pembayar itu bisa cek di sesi sebelumnya. Tapi saranku ini disimak dulu aja untuk yang sesi ini biar nggak terlalu ketinggalan lagi. Jadi pada intinya yang di Google Ads ini kita bisa cari keyword itu dari dua cara. Jadi cara yang pertama itu kita bisa masukkan salah satu produk kita atau layanan kita, atau bisa juga langsung ke website kayak gitu. Mungkin aku coba pakai websiteku dulu ya. Website companyku. Nih, terus nanti tinggal dimasukin aja, misal produknya itu import kayak gitu, bisa. Ini untuk yang keyword. Tapi untuk yang website bisa langsung aja pakai website ini. Nah, kalau teman-teman masih awal, masih belum ngerti keyword yang sekiranya cocok apa, karena nggak punya tools SEO dan sebagainya, pakai start with website aja. Jadi tinggal masukin nanti nama websitenya https://asiacommerce.id. Kalau nggak punya website, pakai keyword ini tadi ya. Cuman Google Ads ini dipakai emang untuk website, Kak Silviana. Jadi kalau misal punyanya sosmed aja kayak Instagram atau TikTok itu pakai Meta Ads aja mendingan. Jadi Google Ads ini khusus yang punya website kayak gitu. Untuk carinya itu memang harus pakai website. Pakai Yoda boleh. Jadi ini bebas ya. Ini untuk settingan untuk belajar dulu aja. Kalau teman-teman mau pakai Yoda boleh juga. Jadi ini teman-teman nanti tinggal get result. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini data-datanya. Keyword yang relevan dengan dengan website tersebut itu website apa kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman tadi ada yang pakai Yoda bisa juga. Misal aku pakai Yoda ya. Jadi ini ketika kita klik get result kemudian nanti akan muncul keyword-keyword yang relevan itu apa saja. Nah, ini fitur yang oke dari Google Ads. Kenapa? Karena gratis, hingga kita nggak perlu pakai tools-tools berbayar yang harus mengeluarkan uang dulu. Jadi di sini misal ini kan ada iodaacademy.id. Ini tuh keyword ID-nya nanti akan dijabarkan. Ada bootcamp gratis contohnya, di mana di sini sudah dijelaskan juga search volume-nya berupa average monthly search. Jadi ini pada intinya adalah rata-rata pencarian selama 1 bulan itu berapa jumlahnya. Nah, di sini ada tulisan 2400. Artinya tadi di atas minimal search volume yang aku sampaikan kan, yaitu di angka 300 jadi. Jadi secara search volume bootcamp gratis ini oke. Dan kemudian baiknya juga di sini itu kita bisa tahu dari keyword ini itu lagi downtrend atau lagi uptrend. Nah, ini dijelaskan bahwa ini ada pengurangan 21%. Ini ada setahunnya ada pengurangan juga 31%. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan search difficulty-nya. Cuman bedanya kalau di Google Ads ini memang tidak ada angkanya, setahuku. Jadi nggak ada patokan 0 sampai 20 atau sampai 25, kemudian 25 sampai 50 itu nggak ada. Jadi ini langsung search difficulty-nya itu disampaikan di sini medium. Nah, kemudian ini juga dijelaskan, karena juga di Google Ads ini dikasih tahu langsung setiap keyword itu butuh berapa biayanya per klik. Jadi ini contohnya ada biaya yang paling rendah itu di angka 421
biaya paling tinggi itu di angka 2.993. Itu artinya apa? Artinya ada website yang bikin campaign dengan biaya per klik itu 421, kemudian bisa rank 1 websitenya. Nah, kemudian di lain sisi ada juga website yang bikin konten fokus ke keyword ini, itu biayanya 2.993. Nah, ini yang mempengaruhi apa? Mungkin pertanyaannya itu, kenapa kok bisa ada yang tinggi, ada yang rendah? Nah, itu tergantung dari kontennya dan juga websitenya. Jadi seberapa relevan konten itu dengan keyword ini, kemudian seberapa tinggi atau kredibel website yang dibuat atau konten yang dibuat dibanding dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi semakin bagus brandingnya teman-teman, semakin bagus kontennya, biayanya ini akan semakin murah. Dimana paling murahnya kalau mau ranking 1 itu di 421, kalau paling tinggi di 2.993. Nah, kalau mau teman-teman bikin konten apa adanya dan pasti tembus di rank 1, ya bikin aja bidnya di atas ini. Cuman aku nggak rekomendasikan. Seperti yang aku sampaikan kemarin, di bid minimal atau maksimal tuh di angka 1.000, biar budgetnya nggak terlalu boncos, kayak gitu. Oke, nah di sini ada lainnya juga, ada misal Bootcamp Indonesia. Apakah ini oke? Monthly search-nya 210. Sebenarnya kurang oke, karena tadi kan minimal di 300. Cuman karena masih belum sampai di bawah 100, itu masih oke. Nah, misal kayak yang 70 atau 20 ini kurang oke. Jadi biasanya kalau di tools SEO itu di bawah 100 ini udah nggak direkomendasikan sama sekali atau udah nggak dideteksi lah keywordnya kayak gitu. Jadi lebih baik fokus ke keyword-keyword yang search volumenya besar. Nah, ini bisa di filter juga atau diurutkan. Jadi ini tinggal diklik. Nah, nanti fokus ke keyword-keyword yang volumenya besar. Ini bootcamp gratis, tempat belajar, e-course atau course Indonesia. Nah, ini competitionnya juga bisa di scroll kayak gitu. Oke. Tapi walaupun dari search volumenya oke, kemudian competitionnya juga low, bidnya itu juga murah, teman-teman harus perhatikan juga ya keywordnya itu relevan nggak dengan websitenya atau dengan produk yang mau dijual. Contohnya semisal ini kan website Yoda Academy. Ini keywordnya Learning X. Nah, ini kurang oke. Learning X di sini itu maksudnya apa gitu. Aku juga kurang ngerti di industri ini X ini maksudnya apa. Jadi lebih baik pilih yang lain. Contoh tempat belajar ini masih oke, atau course Indonesia masih oke. Dan misal Bootcamp Indonesia tadi sesuai yang aku sampaikan masih oke. Nah, kalau Akademi Ruang Guru ini biasanya identik sama ruang gurunya itu tadi. Oke gitu ya, itu contoh semisal kalau pakai websitenya Ioda. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, aku coba pakai jawab ya. Apakah keyword yang kita cari di sini bisa dipakai untuk post IG, Kak? Jawabannya iya, bisa aja. Cuman dari keyword ini tuh lebih ke arah search engine-nya Google sih sebenarnya. Jadi bisa jadi datanya beda antara tren atau jumlah volume yang ada di Google sama di Instagram. Kayak gitu. Cuman kalau mau dipakai sebagai salah satu referensi nggak masalah. Terus Kak di tempatku dengan link website yang sama, tapi nggak muncul angka my research 3 month change. Kenapa ya Kak? Oke, itu coba di kolom ini ya, Kak Liviani. Seharusnya muncul. Jadi tinggal diklik kolom. Sorry. Jadi tinggal diklik kolom ini nanti tinggal dicentang maunya apa. Ini dari aku nggak bisa organik, share. Oh ini index value ternyata juga bisa dimasukkan. Jadi tinggal apply. Oke, gitu ya. Ini nanti muncul. Apa sudah bisa, Kak Liviani? Atau nggak muncul juga bagian kolom ini? Oke, bisa ya. Oke, ini ada yang raise hand, Kak Said. Halo Kak, Sudah ini ya ternyata. aku resen aja soalnya pertanyaannya mungkin biar bisa lebih mudah itu saya tanya langsung ya. Oke, Eh, Mas. Kalau untuk intens gimana ya? Contohnya kayak keyword yang Hmm. informasional, terus transaksi e-commerce dan lain sebagainya itu bagaimana dari pertimbangan dengan itu? Yang pertama itu, yang kedua itu tadi ada yang
di kolom top of page yang bid low range dan high range-nya itu ada yang nggak ada value-nya itu, atau yang strip itu yang nggak ada harganya itu, bagaimana ya untuk mempertimbangkan, apa kita langsung add aja gitu atau bagaimana Kak seperti itu? Oke. Yang pertama tadi maksudnya Inten, search, inten kata kuncinya. maksudnya relevansinya dengan website atau kontenmu gitu ya. Semisal saya punya iklan di produk, itu Mm-mm. biasanya kan kalau pakai SEMrush itu kan ada intent ya, ada matrix intent kayak ini kata kunci ini fokusnya ke informasi, ke transaksi atau dan lain sebagainya seperti itu. Oh, oke, paham. Itu search intent yang di SEMrush itu maksudnya keyword ini tuh cocoknya untuk diarahkan ke untuk apa? Jadi untuk misal konten, kalau di sosmed itu kan ada konten pilarnya ya. Ada kayak edukasi, ada fun, ada selling. Nah, sama. Mungkin kalau di SEMrush itu maksudnya konten ini cocoknya untuk sebagai konten ads kalau transaksi, atau konten informasi sebagai ya konten edukasi aja. Gitu sih, Kak Said. Cuman kalau SEMrush itu biasanya memang keywordnya itu diarahkan atau ditujukan secara organik. Jadi lebih kompleks, makanya dijelaskan juga setiap keyword ini tujuannya untuk apa. Kayak gitu. Jadi kalau mau di ads berarti cocoknya itu lebih baik diarahkan ke search yang memang tujuannya untuk transaksi. Gitu. Cuman kalau mau fokusnya misal ke arah awareness atau mau memperbanyak traffic, mungkin bisa diutamakan search intentnya yang informasi. Gitu sih, Kak Said. Apa menjawab pertanyaan pertama? Atau masih bingung? Soalnya kadang kalau pakai SEMrush itu kita harus riset secara manual sih. Kadang kalau di SEMrush informasi, tapi kan kita nggak tahu ya dari psikologi orang ngeklik kata kunci tersebut apakah benar-benar intensnya buat transaksi untuk membeli produk atau mencari informasi untuk lain hal seperti itu. Itu pertimbangannya kok di Google Ads tuh bagaimana, kayak apa kita ya udah kalau misalnya di tools itu ada intentnya transaksi berarti kita kata kunci yang transaksi commerce itu kita masukkan aja di Google Ads atau bagaimana? Oke, kalau di SEMrush itu memang dari keywordnya kan lebih kompleks ya penjelasannya ya, Kak Said. Cuman kalau di Google Ads itu nggak ada. Maksudnya konten ini lebih cocok ke transaksional atau information. Dan benar dari kita juga nggak ngerti. Orang ketika query keyword tersebut itu arahnya cari informasi atau transaksi. Cuman dari SEMrush itu mereka kan punya tools atau algoritma sendiri dalam menganalisa keyword ini itu biasanya orang melakukan transaksi atau sekedar cari informasi. Jadi baiknya diikuti saja dari search intent yang dimiliki Semrush itu kayak gimana. Tinggal nanti disesuaikan sama produknya kita. Nah, kalau dari aku sendiri karena pakai Uber Suggest itu aku menganalisa juga secara mandiri, Kak Said. Dan itu bisa kelihatan kok. Maksudnya ketika dianalisa itu kelihatan. Misal orang cari keyword impor adalah. Itu artinya orang ya pasti cari informasi kan. Tapi kalau orang carinya itu jasa impor, artinya ya dia sedang mencari agensi atau pihak ketiga untuk melakukan bantuan terkait kegiatan impornya dia. Nah, begitu pula banyak hal lainnya. Contohnya misal cara belanja di Alibaba atau cara belanja di 1688 itu berarti orang cari informasi. Nah, terkait nanti audiens itu misal dari konten informasi kemudian melakukan transaksi, yaitu bonus. Cuman pada intinya kita ikuti dari data yang sudah disediakan sama tools-tools yang kita gunakan lah. Baik itu mau pakai Semrush, Ahref, ataupun pakai Google Ads, ini juga sudah cukup oke gitu. Oke, Kak Said, apa sudah clear? Udah gak? Oke. Yang pertanyaan kedua tadi tentang apa ya? Yang di kolom low and high range itu, top of page Mhm. speed itu ada yang kosong-kosong itu bagaimana? Apakah kita ambil aja, kita add masukin ke add set atau bagaimana? Kata kunci seperti itu. Oke, kalau yang kosong ini berarti kebanyakan dari keyword terkait ini masih belum banyak yang ads, Kak Said. Nah, gimana baiknya? Ya dimasukin aja, nggak apa-apa. Ini kan dari kita coba menganalisa dari data yang ada. Cuman kalau dari biayanya ini itu nggak tertera atau nggak ada,
asalkan keyword ini cocok atau relevan dengan website kita, mau dimasukin nggak apa-apa. Tinggal nanti di bidding maksimal di angka 1000 itu tadi. Jadi kita coba menganalisa sendiri. Gitu ya. Cuman kebanyakan biasanya yang nggak ada biayanya, saat ini, yang nggak ada biayanya itu memang keyword-keyword yang biasanya itu kayak pencarian informasi gitu sih. Misal tadi nah, misalnya ini kayak sekedar tempat belajar. Ini berarti orang-orang yang cari ini tuh atau orang yang jualan course dan sebagainya itu jarang pakai keyword ini. Karena bisa jadi orang yang misal cari tempat belajar ini mungkin cari ebook gratisan atau cari webinar gratisan kayak gitu. Jadi jarang ada yang nge-ads di sini. Misal definisi juga sering. Misal e-course adalah, learning center adalah. Ini konten-konten informasi yang berarti nggak terlalu memberikan hasil konversi yang oke. Sehingga nggak banyak juga yang nge-ads. Cuman kalau dari kita mau coba juga nggak masalah. Kayak gitu. Siapa tahu nanti dari kita bisa dapat traffic ataupun konversi dari keyword-keyword ini. Cuman kalau dari aku coba fokuskan dulu aja ke keyword-keyword yang sekiranya itu memang arahnya itu ke arah konversi. Kalau memang objektif kita itu ke arah konversi. Gitu sih, Kak Said. Apa sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, aman ya. Jadi seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya dulu juga. Ini sebelum aku ada training juga. Oke, Kak Livianika, setelah aku coba angka dan persenannya masih tidak muncul. Tapi kolomnya muncul kah? Atau nggak muncul juga? Oke, muncul ya. Nah, untuk websitenya sama juga ya. Berarti ini kayak plus 1956 itu nggak muncul ya? Atau ada yang muncul, ada yang enggak? Oke, oke. Nah, itu berarti mungkin ada kesalahan dari Google Ads-nya. Nanti gini aja ya. Untuk beberapa tools ads itu memang sering ada error atau perbedaan data. Apalagi khususnya ke akun-akun yang masih baru. Nanti mungkin coba di beberapa hari aja. Itu nanti kalau misal masih nggak bisa, nanti coba aku cari tahu juga untuk data-data yang nggak muncul ini penyebabnya apa gitu. Karena bisa jadi itu ada error memang dari toolsnya. Tapi ini berarti nggak ada muncul sama sekali ya, Kak Livian ya? Yang muncul apa aja tapi? Apa ada kayak monthly search, cuman muncul top of page. Oke, CPC-nya muncul ya berarti ya? Oke, oke kalau gitu. Nanti mungkin kalau mau tanya lebih lanjut bisa coba screenshotkan langsung ya dari keyword planner ini biar aku bisa coba cek langsung. Oke, dari teman-teman apa masih ada pertanyaan terkait ini dulu? Jadi intinya simple ya, dari ini bisa langsung get result gitu. Misal mau start with keyword juga bisa. Misal bootcamp digital marketing pakai Ioda nanti tinggal get result. Nah, nanti biasanya ya mungkin akan muncul satu aja kayak gini. Tapi di sini langsung masuk competitionnya high. Karena pasti yang jualan bootcamp digital marketing nggak sedikit. Jadi langsung banyak gitu. Oke. Tapi tadi mungkin aku mau tanya Kak Said. Kalau yang punyanya Kak Said di Google Ads-nya apa muncul juga? Aman, Kak? Aman. Muncul kok. Aman ya? Dari akunmu, akun baru atau akun lama? Akun lama, Kak. Oh, akun lama. Oke. Jadi mungkin ada beberapa masalah memang di akun baru. Jadi mungkin bisa dicoba mungkin beberapa hari ke depan. Nanti kalau masih nggak bisa, baru nanti tolong kirimin screenshotnya biar aku coba cek gitu. Oke, clear ya, teman-teman?
Apa ada yang masih bingung atau sudah paham caranya? Tolong confirm di kolom chat dong, biar aku ngerti juga. Belum aku kasih task nih. Oke, paham ya teman-teman yang lain selain Kak Liviani? Apa sudah paham atau masih bingung? Masih lumayan bingung. Oke. Bingungnya di mana nih, Kak Abida? Apa Oh, oke. Jadi masalahnya sama ya kayak Kak Liviani tadi ya. Cuman dari teman-teman intinya memahami dari indikator-indikatornya ini aja. Pokoknya kalau average monthly search-nya itu banyak, kemudian competition-nya itu medium atau low, dan bid-nya ini sesuai dengan budget atau enggak berlebihan lah, maksudnya di angka puluhan ribu, itu bisa dipilih nanti keywordnya. Tinggal nanti yang lainnya misal datanya nggak muncul, itu bisa ditunggu aja gitu. Oke, teman-teman yang lain sudah paham juga kah? Atau masih ada yang bingung? Tolong confirm di kolom chat dong. Selain Kak Abida, Kak Liviani, yang tadi juga ada Kak Said, teman-teman yang lain gimana? Ini ada berapa nih hari ini? Nah, ada 20-an peserta. Gimana teman-teman? Dari gini ya, aku coba mention ya. Dari Kak Devi aman, oke. Teman-teman yang lain, gini nih ada Kak Priscilia Mona, Kak Reza, Kak Udin, Kak Subahan, Kak Kezia, terus Kak Dewi, Kak Zahra, Kak Suartika, gimana nih teman-teman? Udah paham? Oke, aman. Teman-teman yang lain, aman semua kah atau masih ada yang bingung? Oke, aman ya semuanya ya. Nah, di sini mungkin ini kan dari teman-teman tadi masih ada yang error atau nggak bisa ngecekin di sini average monthly search-nya kayak gimana. Nah, aku ada tax di sini. Jadi, ntar ini aku stop share dulu. Oke, itu ada Google Form ya, seperti biasa. Ntar, tapi jangan diisi dulu. Ini aku ada beberapa tambahan. Oke. Oke, jadi di tax kali ini teman-teman akan coba bikin campaign lah atau cari keyword untuk sebuah campaign di Google Ads. Jadi mirip-mirip kayak Meta Ads kemarin. Cuman kalau Meta Ads kemarin kan berdasarkan interest dan placementnya. Kali ini nanti berdasarkan keyword. Jadi di sini tipe campaignnya itu tentunya search karena kita mau coba fokus di Google AdWords. Dia nanti bisa dipilih salah satu website di sini. Jadi sebenarnya tadi kenapa aku nggak pakai website Yoda karena ini jadi salah satu soal. Mungkin aku ganti coba ke websiteku sendiri ya, biar nggak sama gitu. Impor ekspor. Oke, jadi ini ada tiga, ada websitenya Asia Commerce, ada websitenya Agres. Jadi kalau Asia Commerce ini companyku jasa ekspor impor. Nanti coba teman-teman review dan search keyword apa yang sekiranya relevan. Buat tadi yang data-datanya belum muncul, coba disesuaikan pakai hipotesa aja. Jadi pakai asumsi, dan ini biar aku cekin keywordnya oke atau enggak. Dan ada juga Agres. Ya, mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah tahu toko elektronik.
Jadi ini address tempat jual laptop biasanya. Nanti bisa dicek juga di websitenya. Dan ada JNT. JNT ini teman-teman pasti tahu juga perusahaan jasa kirim logistik kayak gitu. Nah, di sini nanti coba teman-teman buat hipotesa atau keyword yang sesuai sama website ini. Itu coba cari 4 keyword, di mana 2 keyword terdiri dari short tail dan 2 keyword lainnya itu long tail. Seperti yang aku tadi jelaskan ya, short tail itu 1-3 kata, long tail lebih dari 3 kata, kayak gitu. Nah, kemudian nanti coba diperkirakan aja, kira-kira search volumenya berapa, kayak gitu. Mungkin tadi yang belum muncul datanya bisa pakai range dulu menurut teman-teman. Kira-kira search volumenya ini di kisaran berapa, biar nanti aku coba cek. Dan estimated CPC-nya juga bisa diestimasi. Kalau ada yang sudah buka keyword planner, bisa dicocokkan di situ. Mungkin yang belum buka, bisa diestimasi juga. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman cari halaman atau artikel apa yang sekiranya bisa dijadikan konten untuk ads dengan tipe campaign search ini tadi. Oke, gitu ya, teman-teman. Apa ada pertanyaan dulu terkait tugasnya sebelum aku mulai ini? Bentar. Ini kalau pakai Zoom susahnya. Oke. Oke, apa sudah clear teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu tentang tagsnya? Mungkin bisa tolong confirm di kolom chat. Atau sudah paham? Paham Kak? Oke. Teman-teman yang lain? Atau ada yang nggak bisa buka mungkin Google Form-nya? Tadi yang belum bisa kebuka, ya coba diperkirakan dulu aja Kak Abida. Jadi nanti keywordnya itu coba diperkirakan, semisal website ini cocoknya pakai keyword apa secara short tail maupun long tail. Nanti untuk estimasi volumenya dan CPC-nya berapa nanti aku cekkan lewat share screen ini nanti. Gitu ya. Jadi coba dibikin asumsi dulu lah atau dibuat hipotesisnya dulu kira-kira apa gitu yang cocok. Oke ya, teman-teman yang lain bisa buka kan Google Form-nya. Oke, atau sudah ada yang mulai mengisi nih. Gimana teman-teman? Tolong confirm dong di kolom chat. Sudah pada bisa masuk Google Form-nya dan sudah pahamkah? Ini tadi Kak Devi sama Kak Abida. Teman-teman yang lain gimana? Tadi oke, ntar aku share lagi ya. Oke, itu ya, sudah aku kirim ya. Oke, Kak Liviani sudah, Kak Abida udah, Kak Devi udah. Oke, teman-teman yang lain gimana? Pak sudah? Yang tadi ini ada Kak Said, Kak Dewi, Kak Desi, Kak Subhan, apa sudah semua teman-teman? Oke, sudah bisa akses ya Kak Reza. Teman-teman yang lain, tolong confirm juga dong, biar aku ngerti. Mungkin ada yang trouble atau apa. Oke, sudah bisa ya. Oke, atau mungkin ini deh, aku kasih tambahan lainnya ya. Misal teman-teman mau pakai websitenya sendiri juga boleh. Nanti biar aku coba analisa gitu. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Selain Kak Subhan, Kak Reza, itu ada pertanyaan dulu mungkin. Oke, sudah. Buat tadi yang nanya Kak Liviani. Kak Liviani sudah ya? Oke, sudah. Kemudian
Kak Abida sudah, Kak Devi sudah, Kak Said sudah bisa masuk ke Google Form. Udah, Kak. Oke, aman ya. Oke, belum ada Kak. Oke. Ini belum ada, oh belum ada website ya maksudnya. Ya, kalau belum ada website pakai website yang lainnya dulu. Coba dianalisa. Oke, kalau sudah semua, teman-teman bisa coba mengisi ya. Mungkin aku kasih waktu sekitar 15 menit sampai 21.15. Jadi, karena teman-teman tadi sudah ada beberapa yang tanya, mungkin nanti ini aku fokuskan untuk menganalisa dan evaluasi keyword ini tadi. Nanti kalau masih ada pertanyaan lanjutan, kita bisa lanjut di sesi selanjutnya gitu. Oke, bisa dicoba dulu ya, teman-teman ya. Oke. Misal kalau ada yang bingung, mau tanya di kolom chat juga silakan. Atau mau ngomong langsung juga kayak Kak Said. Aku welcome ya. Justru lebih enak kalau teman-teman bisa ngomong, jadi bisa menjelaskan pertanyaannya apa gitu. Oke, Kak, kalau mau lihat tulisan keyword mau lihat tulisan keyword, maksudnya mau cari keyword long tail ya. Bisa coba start with keyword ini aja. Karena tadi misal strategi digital marketing SEO. Nah, ini nanti bisa. Cuman ya kalau datanya di Google Ads 0 ya hasilnya 0. Cuman bisa dicari kayak gitu ya. Ya, CPC itu ada dua ya. Kalau di Google Ads ada yang low range, ada yang high range juga. Jadi dibikinnya CPC-nya range aja ya. Jadi low range-nya berapa, high range-nya berapa. Contohnya low range-nya 2.000, high range-nya 10.000. Jadi ditulis 2.000 sampai 10.000 untuk keyword ini kayak gitu. Oke, terjawab ya Kak Alfadila dan Kak Liviani. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin? Oke. Oke, ini jawaban terpantau masih nol, berarti oke. Teman-teman riset dulu berarti nggak asal ngerjain. Aduh.
Oke, hari ini ada 26 peserta ya. Berarti yang mengisi, kalau mengisi semua ada 24. Oke, oke, terpantau Mas belum ada yang submit ya. Kalau ada yang bingung mungkin bisa tanya juga di kolom chat. Oke, ini Kak Rezanya ada dua nih. Kak Reza Nurfahmi sama Reza NS. Ini orang yang sama atau beda ya? Kak Reza nih. Yap, berbeda Kak. Oh, beda ya? Oke. Ya. Ada dua ternyata namanya Kak Reza ya. Oke, udah 21:11 nih. Masih belum ada yang jawab. Dari teman-teman udah sampai mana mungkin ngerjain soalnya? Bukanya di Google Ads kan Kak? Iya, kalau mau cari datanya bisa coba cari di Google Ads ya. Cuma tadi kalau misal Google Ads-nya masih belum ada datanya, coba diasumsikan dulu aja atau diperkirakan dulu. Nanti biar aku cek datanya seberapa banyak gitu. Sampai CPC, oke. Bis, gini selesai ya itu berarti. Teman-teman yang lain sampai mana? Atau mungkin masih pusing cari keywordnya? Oke, jadi dijabarkan masing-masing ya. Misal mau pakai keyword jasa logistik gitu, nanti dijelaskan jasa logistik sendiri. Misal ada mau jasa ekspedisi juga sendiri gitu. Jadi jasa logistik kira-kira volumenya berapa, jasa ekspedisi volumenya berapa gitu. Jadi range-nya bukan untuk keseluruhan ya, tapi untuk satu-satu setiap keyword. Oke, udah 21:12 nih. Udah ada yang jawab ternyata satu. Kak Liviani, oke. Nice. Udah selesai. Milih agres.id. Oke, nanti mungkin aku coba evaluasi ya. Buat teman-teman jangan takut salah ya, nggak apa-apa ya.
Ini lama kayaknya karena aku kasih kolom nama ya. Mungkin kalau nggak mau disebutkan namanya dikosongi aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Kali ini aku nggak kasih require. Halo Kak Fahri, izin boleh di-spill Kak jawaban dari Kak, ya biar gak ada gambaran nih Kak. Atau Spill apa nanti nih? aja yang Nanti jawaban aja ya. itu. Nanti aja ya Kak Reza. Baik-baik. Dicoba dulu aja nggak apa-apa. Baik, Apa ada kesulitan di bagian mananya Kak Reza? lebih ke asumsi aja sih Kak. Ini nggak tahu errornya kenapa ya. Yang keyword kah? Atau apa nih? Iya, untuk per keywordnya itu kan mesti per satu ya. Saya kan kebetulan ambil yang jet Kak. Mm-mm. Yang jet, logistik. Jadi saya langsung masuk ke jasa yang short tail itu jasa logistik dan pengiriman barang. Nah, Oke. seperti itu. Untuk volumenya, nah ini yang bingungnya tuh, untuk penjabaran masing-masing keywordnya tuh, saya paling budget 1.800 sampai 2.000. Iya nggak apa-apa. Dicoba tulis dulu aja. Berarti untuk estimated CPC-nya ya 1.800 sampai 2.000 ya Kak Reza. Iya betul. Nggak apa-apa. Tapi dari Google Ads semua apa sudah muncul tadi data-datanya atau masih belum juga? Belum, soalnya iya, belum Kak. Oke, belum ya. Mungkin karena akun baru itu tadi. Tapi sudah bisa masuk Google Ads-nya ya. Udah ada Kak. Oke, nanti mungkin aku coba cek detailnya gimana gitu. Baik, terima kasih Kak. Oke. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan yang belum aku jawab kah? Untuk cari keywordnya di Google Ads bisa ya? Tadi yang di keyword planner itu tadi. Cuman kalau teman-teman belum keluar datanya, pakai asumsi dulu nggak apa-apa gitu. Artikel yang untuk dijadikan konten ads itu web perusahaan kah? Gini, jadi misalnya ini aku buka JNT. Jadi JNT ini kan ini webnya dia. Nah, dari teman-teman mau yang dipakai untuk konten ads itu halaman apa? Apakah halaman home-nya atau mungkin ada mau spesifik ke arah service tertentu? Misal, ntar nih. Nah, misal yang ini deh, misal halaman service yang ini atau mungkin mau mengiklankan dari berita-berita yang ada di sini. Ini kan juga ada berita-berita kayak gini. Ini juga bisa, silakan gitu. Dicoba cari tahu dulu. Dari aku ini tadi belum ngulik lebih dalam juga. Jadi nanti dari jawaban teman-teman aku coba evaluasi gitu. Itu ya, tapi nggak harus web utamanya ya. Misal mau page yang lain, page service atau page halaman beritanya juga nggak masalah. Yang penting relevan tadi sama keywordnya gitu. Tadi aku pakai artikel luar website lagi, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku coba cek dulu ya. Coba aku evaluasi gitu. Oke, ini ada yang price hand kah? Atau nggak jadi? Siapa tadi tuh? Aku nggak Kalau sempat. saya Kak, Oke, iya, Kak, silakan. mau tanya, idealnya kalau misalnya halaman Hmm. ya, page yang dijadikan ads itu biasanya kita lebih baik bikin landing page
atau ada pertimbangan-pertimbangan lain nggak? Oke, itu sebenarnya tergantung tadi, Kak Said. Jadi pertanyaan tadi kan kamu bahas tentang search intent ya. Jadi kalau intensinya untuk transaksional, ya baiknya di halaman servisnya tersendiri. Jadi nggak perlu bikin landing page baru, langsung pakai page service-nya kalian aja. Kayak gitu. Cuman kalau mau ada mentarget kata kunci tertentu dan mau di-add-kan di kata kunci tersebut, bisa bikin artikel. Kayak gitu. Oke, Kak Said, apa terjawab? Soalnya eh, dulu di perusahaan saya yang dulu itu Hmm, memang masuknya ke product page kan, ke betul. produk seperti itu. Hmm, Cuma kita testing itu memang lebih baik di landing page karena memang lengkap kan. Memang landing page eh, difungsikan sebagai untuk eh, penarik perhatiannya audiens dan juga meyakinkan audiens juga kan akhirnya seperti itu. Jadi saya Oke, iya. pikir kayak apakah memang kita kalau ads itu kita buat landing page aja kayak setiap satu ads itu kayak gitu. Oke, page ini maksudmu berarti ada produk page sendiri ya, untuk langsung check out gitu ya, kayak di marketplace ya. Pada saat itu juga untuk produk page-nya itu nggak sebagus landing page. Jadi produk page-nya itu ya kita hanya produk page plus kategori page gitu. Jadi eh, kalimat copywriter-nya itu juga sedikit gitu kayak nggak ada GTE-nya juga gitu. Terus habis Oh, itu oke. nggak ada Ya, button buat GTE-nya juga gitu. Jadi mungkin hal itu ya yang menyebabkan eh, minimnya tingkat konversi. Tapi oke. setelah Tapi gini, Kak Said, landing page-nya itu connect nggak ke website terkait? connect Kak. Oke, ya. Jadi Itu pakai bisa juga. Elementor. Jadi kita Ya, bikin ya. landing page Web, sendiri ya. tapi di Itu website. hitungannya berarti bikin page baru. Aku biasanya juga kayak gitu, cuman untuk bikin event atau webinar. Jadi misal event itu kan kita nggak ada page khusus kan. Nah, itu biasanya aku pakai landing page sendiri. Itu biasanya aku pakai landing page ini untuk aku ads-kan lewat Meta atau lewat Google kayak gitu. Cuman kalau beberapa company kayak ini tadi contohnya kan Agres, JNT dan sebagainya itu kan mereka sudah punya page-page tersendiri kan untuk setiap produknya gitu. Jadi kalau mau pakai itu nggak masalah. Nah, kebanyakan bikin landing page baru itu memang betul. Seperti yang tadi kamu bilang itu biar lebih lengkap aja sih informasinya. Jadi biasanya kan harus jelasin headline-nya dulu, kayak benefitnya apa, kemudian siapa yang cocok pakai produk ini dan sebagainya itu bisa juga pakai landing page kayak gitu. Cuma nanti dari kamu kalau misal mau coba nge-ads, ya bisa bikin perbandingan aja. Kalau memang bagusnya di landing page, ya yang diiklankan di landing page itu aja. Oke, Kak Said ya. Mungkin bisa di-spill Kak. Kalau untuk yang artikel itu artikel yang harus kayak gimana ya? Kalau untuk dimasukkan ke ads seperti itu. Oke, ini nanti aku spill sekalian bahas ya. Mungkin ada yang pakai contoh Asia Commerce gitu. Oke, tapi dari Kak Said sudah mengisi kah dari Google Form-nya? Ya Kak. Udah selesai ya? Sudah Kak. Oke, aman ya. Jadi, oke, ini sudah ada 5. Mungkin aku coba bahas dulu ya, satu persatu buat teman-teman yang lain mungkin masih ngecek-ngecek dulu itu nanti bisa dicoba tetap isi aja. Mungkin aku nanti sambil cek-cek juga pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa aku bahas di sesi selanjutnya gitu. Oke, ini sudah ada. Bentar. Oke, sudah ada 5 jawaban ya. Mungkin aku coba ke ini imbang semuanya ada. Ini aku coba dulu ke Kak Liviani mungkin. Oke, jadi Kak Liviani di sini fokusnya ke agres.id, di mana sortelnya beli laptop, jual laptop Semarang,
Long tailnya daftar harga laptop Asus, laptop murah harga 3 jutaan. Search volume, oke, lengkap semua. Estimated CPC 1307, oke. Yang diiklankan di sini beli-beli, oke. Oke, aku coba cari ya. Jadi ini tadi agres.id. Kita coba dulu salah satu, misal beli laptop atau ya let's say jual laptop Semarang ini. Oke, nah jual laptop Semarang ini muncul nih, lumayan banyak. Berarti keywordnya oke. Nah di sini hasilnya udah keluar, average monthly search-nya sekitar 720, berarti sudah oke. 3-month change-nya nggak ada perubahan, competition-nya high, top of page speeds dan low serta range-nya juga ada clear semua di sini. Nah ini dari keyword ini oke, Kak Liviani. Kenapa? Karena average monthly search-nya tinggi, kemudian CPC-nya juga nggak terlalu mahal. Nah, meskipun di sini competition-nya high, itu kurang oke sebenarnya. Tapi karena di sini Agres mungkin sudah punya branding yang bagus, ini kemungkinan besar bisa menang ketika mau bersaing di keyword ini, jual laptop Semarang. Karena meskipun competition-nya high, CPC-nya masih bisa lah kita bid di angka 1000 sampai 2000. Kemudian money search-nya juga oke. Misal mau ada opsi lain, ini ada toko laptop Semarang. Sebenarnya ini jauh lebih oke karena money search-nya jauh lebih tinggi, kompetisinya juga medium. CPC-nya juga 809, masih tetap oke. Dan bisa juga jual beli laptop Semarang, ini juga masih oke meskipun CPC-nya agak mahal di 2000-an. Terus ada juga toko laptop di Semarang. Jadi sepertinya pakai keyword toko laptop di awal mungkin sebagai short tail-nya, kemudian long tail-nya nanti tinggal ditambahi geografi terkait, itu sudah oke. Seperti itu ya, Kak Liviani. Tapi dari jawabannya di sini sudah bagus, penjabarannya semuanya lengkap dan jelas. Mungkin ini tadi ya, halaman atau artikelnya ini tadi, kalau bisa diarahkan langsung ke product page atau landing page yang dimiliki sama Agres yang berhubungan sama laptop itu tadi. Jadi ketika orang ngeklik nanti langsung keluar semua laptop-laptop yang mungkin dijualnya langsung di daerah Semarangnya gitu. Oke ya, Kak Liviani. Bentar, ini hilang lagi kolom chatku. Oke, mungkin aku lanjut lagi. Aku coba cari yang pakai website beda. Oke, sekarang Kak Devi nih. Nah, Kak Devi ini pakai cek resi JNT, cara COD JNT, dan sebagainya. Oke, coba kita cari ya. Oke, ternyata ini banyak yang cari. Dan competitionnya low, tip of bidnya segini, dan gini. Oke. Nah, ini keywordnya sebenarnya oke. Dari semua yang dijabarkan juga sudah lengkap. Dan ini tadi aku kayaknya seperti evaluasinya buat Kak Liviani tadi. Jadi artikel atau link page-nya ini langsung diarahkan ke punyanya JNT aja ya. Jadi JNT ini kan ada website sendiri kan, Trace and Trick, biar nanti trafficnya langsung mengarah ke situ, bukan mengarah ke website lainnya. Cuman di sini yang harus digarisbawahi adalah ketika teman-teman bikin keyword untuk ads itu perlu dipahami juga relevansinya terhadap objektif campaign-nya itu nanti apa. Nah, untuk kata-kata di sini itu
lebih ke arah intent-nya itu navigation. Jadi bukan orang ingin melakukan transaksi atau orang nyari informasi, tapi lebih ke navigasi terkait brand JNT ini tadi untuk nge-tracking dari produk yang dia beli kayak gitu. Cuman karena JNT di sini itu brandnya sudah besar dan perusahaannya sudah solid, jadi nggak perlu lagi untuk di-ads-kan sebenarnya. Jadi kalau mau nge-ads-kan JNT mungkin lebih ke arah artikel-artikelnya atau ya konten-konten artikel dia yang mengarah ke arah ekspedisi atau logistik kayak gitu untuk nambah awareness ataupun traffic ke websitenya. Mungkin itu ya Kak Devi. Tapi kurang lebih dari pencarian keyword, search volume, dan CPC-nya sudah aman semua, jelas. Udah bagus. Tinggal tadi beberapa hal perlu dievaluasi gitu. Oke ya Kak Devi. Oke ya. Ini aku lanjut lagi ke yang kita cari yang Asia Commerce ya. Oke, ini ada yang pakai Asia Commerce nih. Oh, oke, bentar. Ini tapi dari Oke, mungkin ini dari Kak Nurul, saya nggak perlu aku cek dulu. Jadi pada intinya kalau di sini kesalahannya dari yang dijawab Kak Nurul ini adalah lebih ke pemilihan keywordnya. Jadi keywordnya ini nggak relevan dengan brand website yang ingin kita iklankan. Karena kan ini tadi Asia Commerce arahnya ke arah impor-ekspor kan. Jadi kalau ini bahasnya kayak server Indonesia atau layanan cloud, ini nggak relevan sama jasa atau produk yang ditawarkan sama perusahaan ini. Jadi mungkin evaluasinya secara keseluruhan, keyword itu juga harus disesuaikan ya, relevansinya sama website ini terkait. Itulah kenapa di Google Ads kita perlu cantumkan website. Biar dari Google Ads-nya ini bisa menganalisa juga atau memahami juga websitenya ini seperti apa, kayak gitu. Oke, gitu ya mungkin ya Kak Nurul. Tahu dari teman-teman mungkin ada yang pakai website Asia Commerce juga. Oke, nggak ada ya. Cuman, oh ada juga yang kedua. Oke, oke. Ya, jadi walaupun yang kedua sepertinya juga lebih cocok diarahkan ke toko laptop tadi ya, kayak tahu jual laptop seperti yang ditulis Kak Liviani tadi. Karena kalau server, cloud itu mungkin lebih ke software house atau software company gitu. Oke ya, teman-teman ya. Mungkin itu evaluasinya dari aku untuk pengerjaan pencarian keyword. Cuman ini tadi ada pertanyaan juga dari Kak Said ya. Kira-kira itu blog yang seperti apa yang bisa diiklankan gitu. Betul ya, Kak Said ya? Mungkin ini pertanyaan terakhir juga sebelum Betul, aku tutup. Gimana, Kak Said? betul, betul. Oke, jadi kalau untuk blog itu seperti apa yang bisa diiklankan? Ini mungkin aku kasih contoh ya. Mungkin langsung di websiteku aja. Jadi kalau kayak Asia Commerce ini kan tentang ekspor impor. Jadi aku cari hal-hal yang berhubungan sama ekspor impor, blog atau artikelku yang sekiranya relevan dengan ekspor impor. Nah, salah satunya aku itu ada mengiklankan ads tentang artikel cara belanja di Alibaba. Bentar. Oke, nah ini tuh aku iklankan artikelnya. Dan ini lumayan oke interaction rate-nya dan cost-nya juga murah untuk CPC-nya nggak sampai 1000 juga. Nah, kenapa aku iklankan ini? Karena kebanyakan orang yang belanja di Alibaba ini itu impor juga atau ya mereka beli dari China kan. Sehingga ketika aku kasih ini artinya aku bisa dapetin traffic orang-orang yang punya ketertarikan atau kebutuhan untuk impor barang dari China. Dan ketika mereka sudah cari keyword cara belanjanya, artinya mereka sudah ada intensi untuk beli di Alibaba ini. Jadi kalau kita ngomongin search intent itu kan pada dasarnya kurang lebih kan ada 4 kan. Jadi yang pertama ada informasional, kemudian transaksional, kemudian navigasi, dan
yang terakhir ini aku lupa. Pokoknya untuk cari tahu ulasan lah, cari tahu reviewnya. Nah, artikel ini itu bisa jadi informasional di awal, jadi orang mau cari informasi dulu. Tapi karena ini ada keyword belanja, tidak menutup kemungkinan orang-orang itu intensinya nanti juga akan ke arah beli atau transaksi ya gitu. Kenapa di sini akhirnya aku bikin konten edukasi, kemudian di akhirnya aku kasih kayak gini, mau misal cara belanja di Alibaba dengan aman bersama Asia Commerce, itu aku jelaskan di sini caranya gimana, dan orang bisa klik masuk ke landing page ini. Jadi kayak gitu, ujung-ujungnya nanti tetap ke landing page servisnya. Oke, gitu ya Kak Said ya. Semoga menjawab. Nanti kalau masih ada pertanyaan lain dan misal mau bikin artikel untuk di ads-kan dan ada yang mau didiskusikan mungkin bisa ditanyakan di sesi selanjutnya gitu ya. Tapi semoga yang aku jawab bisa menjawab pertanyaanmu gitu. Oke, Sebentar Kak, ini berarti silakan. kita cocok banget buat di fase awareness ya Kak ya. Kalau Hmm, ya ya, di awareness itu cocok banget gitu untuk edukasi. iya bisa. Tapi konten ini itu bisa juga aku pakai untuk konversi, Kak Said. Karena aku banyak dapat leads juga dari blog ini. Jadi meskipun tujuannya itu konversi, tidak menutup kemungkinan kita pakai artikel untuk nge-ads. Dan ini banyak juga digunakan sama digital marketer lain. Jadi kita jualannya itu ibaratnya soft selling gitulah. Jadi nggak langsung kasih jualan kayak ini tuh jasa untuk impor, jasa belanja di Alibaba nggak. Tapi kita kasih dulu edukasinya. Kemudian mungkin orang ketika baca, oh ternyata ribet ya belanja lewat Alibaba. Atau kayaknya mengkhawatirkan ya, baru nanti kita kasih jualan di akhirnya gitu. Gitu ya Kak Said ya. Cuman ini kalau tadi pertanyaanmu apakah ini awareness? Enggak. Ini aku langsung arahkan memang untuk conversion. Jadi tujuanku atau KPI dari ads ini aku untuk generate leads yang nantinya diprospek sama tim salesku gitu. Oke Kak, menjawab Oke. Kak. Oke, clear ya. Semoga bisa dicoba juga. Karena bikin artikel nih enak sih. Jadi nggak perlu minta tolong tim desainnya juga. Jadi kita bisa kerjakan sendiri gitu. Dan bisa lengkap juga tulisannya. Oke, buat teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan mungkin kita lanjut di sesi selanjutnya ya. Karena ini sudah lebih dari 5 menit gitu. Mungkin aku minta waktu 1 sampai 2 menit dulu ya buat tanya ke teman-teman nih, Kak Safira. Jadi sesi selanjutnya ini nanti kita advance class. Jadi sebenarnya nggak ada topik tertentu sih dari Yoda. Tapi kalau dari teman-teman, mungkin tolong kirim di kolom chat. Kira-kira tentang Google Ads atau mungkin yang berhubungan sama Google lah. Itu kira-kira mau bahas tentang apa? Apa mau aku ajarin cara bikin konten artikel atau nanti aku ajarkan Google Analytics mungkin cara connect ke Google Analytics, Google Console atau mungkin GTM. Jadi teman-teman ada nggak? Ini sebelum aku tutup nih, tolong kirim di kolom chat dong. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Google Analytics boleh Kak? Oke. Teman-teman yang lain ada masukan? Dan artikel yang SEO friendly. Oke. Teman-teman yang lain ada masukan? Oke, tadi ada Kak Reza, Kak Said, atau mungkin tadi ada Kak Liviani. Kan ada ingin belajar apa mungkin? Oke, bebas. Oke, ngikut teman-teman yang lain ya. Oke, Google Analytics boleh. Google Trending, oke. GTM, Google Analytics, booster conversion, oke. Google Analytics, oke. Oke, berarti banyak kan mau bahas Google Analytics ya. Jadi mungkin besok aku coba bahas tentang Google Analytics. Cuman kalau GTM dari aku sebenarnya juga nggak terlalu pakai. Cuman nanti kalau teman-teman mau aku ajarin cara connect-nya juga bisa. Oh ini beda akun Gmail. Nanti aku coba ajarkan gitu ya. Tapi untuk yang teman-teman yang lain, oke, sama kalau gitu. Berarti rata-rata di Google Analytics. Oke, besok aku coba kasih sesi tentang Google Analytics dan bagaimana cara mengukur trafficnya dan cara meningkatkan trafficnya nanti. Khususnya mungkin nanti terkait SEM-nya gitu. Sambil aku spill-spill dikit tentang SEO-nya.
Oke, dari aku sekian untuk malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, selamat malam semua. Aku kembalikan ke Kak Syafira ya. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Fahri atas pemaparan materi pada malam hari ini. Oke, teman-teman, di kolom chat aku udah mengirimkan link absensi. Untuk yang belum absen, silahkan untuk mengisi absensi tersebut ya. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih banyak ya atas keaktifannya pada malam hari ini gitu. Tadi kan pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab juga nih sama Kak Fahri. Nah, kita akan bertemu lagi besok nih teman-teman. Mungkin langsung aja aku akhiri ya. Selamat malam teman-teman dan terima kasih.